There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah ini tuh ada Rara tuh lagi nggak fit gitu ya teman-teman. Jadi karena aku lagi sibuk banget sama pekerjaan, jadi yang nyuapin ada Rara tuh Abang Rais. Nah di sini tuh Abang Rais tuh lagi nyuapin makan sambil kayak main pesawat-pesawatan gitu biar adeknya mau. Terus kayak panas gitu ya nasinya, jadi dikipasin gitu sama dia. Alhamdulillah sih di sini banyak makan adiknya karena seneng gitu ya. Soalnya diajak main-main gitu sambil makan sama abangnya. Masya Allah, semoga selalu sehat ya anak-anakku. Lanjut di sini tuh aku mau buka dulu untuk gorden karena ini tuh belum aku buka. Aku mau beres-beres dulu karena temen aku nanti mau dateng. Soalnya kemarin tuh aku bilang aku sakit. Memang aku sakit ya teman-teman, dan ini juga baru enakan. Makanya suaraku sedikit gak enak didengar. Semoga kalian tetap enjoy ya teman-teman. Nah di sini tuh udah siang banget sebenarnya, udah jam 10 pagi dan ini teman aku udah dateng ya. Di sini dia tuh bawa nasi padang, terus dia bawa rujak. Pokoknya dia tuh asal datang ke sini tuh ada aja yang mau dia bawa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah punya teman yang baik. Dan di sini tuh dia beliin aku nasi padang karena katanya pengen makan apa, dan aku bilang aku pengen banget makan nasi padang. Jadi pas datang ke rumah mau antar jahitan, dia tuh bawa nasi padang gitu. Kadang-kadang tuh aku selalu dapat bayaran kebaikan tuh dari orang lain ya teman-teman, bukan dari orang yang aku baikin. Mungkin itu adalah salah satu cara Allah membuat kita tuh agar selalu berbuat baik kepada siapapun ya. Oke lanjut, di sini tuh aku mau masak ya teman-teman. Cuman di sini videonya nggak komplit karena memang pas aku masak tempenya tuh videonya hilang gitu ya teman-teman. Nggak tahu entah kemana atau mungkin nggak terpencet. Karena aku di sini masak sambil ngurusin anak sakit. Jadi di sini aku edit sebisanya aja ya teman-teman biar aku bisa kayak upload gitu, karena kemarin aku nggak upload ya, soalnya aku tuh nggak bisa editnya karena aku fokus ngurusin anak aku yang sakit. Jadi kemarin tuh ada Rara tuh panasnya tinggi banget ya teman-teman, sampai saking tingginya panasnya tuh sampai dia tuh mimisan gitu sampai 3 kali dalam satu malam. Di situ aku panik banget ya teman-teman karena kan masih kecil ya, tiba-tiba mimisan. Karena panasnya tuh di kepala semua, di badannya tuh nggak panas banget, cuman hangat-hangat. Tapi kalau kepalanya tuh panas banget, mungkin dia tuh terlalu pening, terus dia tuh kayak mimisan gitu ya. Aku panik, pagi-paginya tuh aku telepon Pasu dan aku bawa dia ke dokter. Alhamdulillah sekarang tuh udah mendingan. Kata Pak Dokter nggak apa-apa, cuman dia tuh karena panasnya tuh berdiam di otak, itu yang buat sel pembuluh darahnya tuh kayak jatuh ke hidung, jadi dia tuh jadi mimisan. Makanya kita tuh kalau panas usahakan badan kita tuh jangan mandi gitu ya teman-teman. Malah kemarin tuh aku mandiin gitu dia badannya, makanya panasnya tuh lari ke kepala semua. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu fasih dan mengerti soal anak panas tuh nggak dibolehin gimana, harus kayak gimana tuh aku kurang tahu ya, karena aku jarang banget sih kayak anak-anak aku sakit. Jadi kayak kurang banyak searching ke Google atau YouTube tentang itu. Mungkin kedepannya aku tuh harus perlu tahu juga ya. Oke teman-teman, di sini tuh aku mau masak daun ubi tumbuk lagi karena memang aku tuh belum sembuh ya, gusinya bengkak dan anak aku juga nggak selera makan. Mungkin kalau aku masakin daun ubi tumbuk mereka tuh bakalan selera makan, soalnya mereka tuh suka banget sama yang namanya daun ubi tumbuk.
Aku sendiri juga sebenarnya nggak begitu sehat ya teman-teman. Badan aku tuh udah mulai turun dari 55 kilo jadi 50 kilo. Udah turun 5 kilo ya teman-teman. Karena memang aku tuh akhir-akhir ini tuh kayak nggak fit. Terus mau makan juga nggak bisa karena gusi aku tuh lagi pembengkakan. Kemarin aku bawa ke dokter gigi, kata dokter gigi tuh belum bisa dicabut. Aku tuh harus perawatan kesehatan gigi dulu biar nggak ada yang bengkak. Soalnya syaraf aku tuh kebengkak gitu ya teman-teman. Jadi kalau dipaksa cabut, katanya nanti bisa berpengaruh ke telinga aku. Jadi aku tuh harus penyembuhan dulu untuk giginya, untuk gusinya. Setelah udah sembuh nanti baru mau deh dokternya cabut. Tapi di sini aku tetap usahain, aku tetap produktif untuk mengurus anak-anak aku juga yang lagi sakit, nggak enak badan, juga harus tetap mengurus rumah. Ya di sini tuh aku sebenarnya pelan-pelan ya teman-teman, nggak buru-buru gitu. Nah ini pas suami aku lagi sibuk masih nukang-nukangin mobilnya sejak kapan ya punya mobil? Maksudnya sepeda motornya. Jadi di sini tuh masih fokus ke situ dan alhamdulillahnya Pak suami tuh masih sehat buger ya teman-teman. Belum ada sakit, mudah-mudahan jangan sampai sakit. Makanya aku di sini tuh wanti-wanti banget untuk dia makan istirahatnya biar dia tuh nanti nggak ngedrop. Karena kalau dia udah ngedrop, aduh kami tuh nggak tahu deh bakalan gimana ya teman-teman. Nah ini tuh yang dimaksud daun ubi tumbuk ya. Kemarin tuh aku ada bikin video tentang daun ubi tumbuk, cuman aku nggak ada kayak videoin proses penumbukannya karena ribet banget. Jadi di sini tuh aku lihatin ya. Nah ini tuh adalah daun ubi tumbuk masakan khas kampung papaku. Jadi kadang tuh suka banget masak ini. Aku tuh dulu nggak suka daun ubi ya teman-teman, karena waktu di Padang tuh daun ubi nggak ditumbuk. Daun ubi tuh cuman diulenin, bahkan cuman direbus aja lalu digulai gitu ya. Cuman semenjak pindah ke kampung papa aku baru tahu kalau ada daun ubi tumbuk. Dan ini tuh rasanya enak banget, rasa getir di daun ubi tuh nggak berasa ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh juga suka banget sama yang namanya daun ubi tumbuk. Nah ini aku tadi masak daun ubi tumbuknya itu sekitar 2 ikat gitu ya teman-teman, dibeli sama pak suami dari pajak. Jadi aku masak semua karena kebetulan tetangga aku juga lagi sakit di samping rumah gitu. Katanya tuh aku lihat story WA-nya tuh dia tuh satu keluarga sakit ya, dari suami, dia sama anak-anaknya tuh sakit. Sementara nenek dia tuh kan lagi umroh ya, jadi nggak mungkin kan siapa yang masakin. Aku mikirnya gitu ya teman-teman, kalau ada dengar tetangga tuh pada sakit sekeluarga tuh mikirnya siapa yang masakin gitu. Jadi aku lebihin gitu ya untuk masakan aku, untuk nanti aku antar ke rumahnya. Karena menurut aku kebaikan bertetangga tuh saling peduli gitu ya. Aku tuh punya prinsip gini ya teman-teman, seandainya teman aku tuh lagi bahagia, senang, aku sebisa mungkin menjauh gitu, karena aku tuh nggak pernah mau menikmatin kebahagiaan orang gitu. Kalau bisa aku tuh nggak usah ikutan gitu. Tapi kalau di saat mereka tuh susah, mereka tuh gimana ya, kayak mereka tuh butuh kita, nah di situ tuh aku usahain apa yang aku bisa bantu, aku bantu. Karena memang aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya sama aku gitu kan. Karena kita pribadi sendiri aja kalau susah tuh butuh banget sama bantuan orang ya, walaupun itu tetangga, saudara. Jadi aku tuh kayak di saat orang-orang susah tuh apa yang bisa aku bantu gitu ya teman-teman. Walaupun hanya memberi sayur untuk mereka makan, walaupun sayurnya tuh apa adanya, masakin mereka gitu, aku tuh suka banget. Karena jujur semenjak aku melakukan hal seperti itu tuh kan seperti bersedekah ya teman-teman. Apalagi bersedekah sama orang yang sakit tuh pahalanya luar biasa. Jadi aku tuh kayak sempetin untuk bantu. Cuman kadang-kadang tuh aku tuh kayak nggak bisa bantu tuh kalau posisi aku tuh kayak lagi sakit juga gitu. Tapi biasanya kami tuh kayak sakitnya gantian gitu loh teman-teman, nggak barengan. Kayak mereka sakit duluan satu keluarga, terus aku bantu mereka, kayak beri mereka sayur gitu. Terus tiba-tiba mereka sembuh, gantian aku yang sakit. Nah, nanti di situ mereka juga balik gantian. Kayak aku tuh nanti sakit dianterin sayur sama mereka, dianterin makanan gitu. Jadi kayak gantian gitu kan. Kayak berasa
punya saudara gitu kan. Kalau kita tuh berbuat baik, pasti orang lain akan balas kebaikan kita itu. Walaupun kadang-kadang yang balas kebaikan kita tuh bukan dari orang yang kita baiki ya teman-teman. Intinya aku sekarang tuh kayak lebih ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapapun, tanpa pamrih, tanpa ungkitan. Karena memang kebanyakan orang berbuat baik tuh diungkit-ungkit gitu. Aku tuh sering banget ya teman-teman dibaikin gitu sama orang gitu, dibantu sama orang, tapi ujung-ujungnya tuh jadi ungkitan gitu, jadi kayak jadi beban gitu sama aku. Makanya aku tuh kadang kalau mau nerima kebaikan orang juga kayak mikir gitu ya, sekarang ini bukan aku nggak mau nerima kebaikan orang ya teman-teman, cuman udah banyak banget aku mengalamin kayak aku dibaikin, aku dibantu, tapi ujung-ujungnya aku diungkit. Kayak seakan di saat aku bahagia, kan biasa ya kita bahagia tuh pasti kita nikmatin bersama keluarga kita gitu. Jadi orang sana yang membantu kita tuh kayak bilang, ih kalau senang nggak mau ngajak-ngajak gitu kan. Jadi kayak suatu beban aja gitu menurut aku. Makanya sekarang tuh kayak aku tuh kalau bantu orang tuh aku lupain gitu. Kalau aku lihat mereka senang tuh aku malah senang gitu. Alhamdulillah gitu mereka bisa senang gitu. Tapi malah kebalikan ya teman-teman, kalau aku yang senang-senang gitu, happy-happy atau liburan, malah mereka tuh langsung ungkit semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua jangan termasuk ke golongan orang-orang yang kayak gitu ya. Ini tuh bukan mau menceritain siapapun atau mau nyindir siapapun ya. Ini tuh kebanyakan di kalangan kita gitu ya, banyak seperti itu. Semoga kita nggak termasuk orang yang seperti itu. Dan aku yakin teman-teman aku yang YouTuber ini tuh adalah teman-teman yang baik. Karena jujur, kalau orang udah masuk ke dunia YouTube, itu biasanya masa bodoh orangnya. Karena aku yakin pasti mereka tuh kayak diceritain sama saudara, sama tetangga. Apalagi kan kita tuh kayak kurang kerjaan gitu kan, videoin pekerjaan IRT. Itu tuh pasti banyak banget hujatan netizen. Tapi mereka yang masih bertahan, aku yakin mereka tuh adalah mereka orang yang masa bodoh dan bodoh amat. Mereka yang punya mental baja, yang punya kemampuan dan bisa menutup telinganya, itu tuh benar-benar luar biasa. Aku yakin banget para YouTuber itu tuh adalah orang yang betul-betul masa bodoh gitu, bodoh amat lo mau ngapain gitu ya kan. Jadi aku tuh suka banget berteman sama para YouTuber, kadang sekalian sharing juga sama teman-teman. Alhamdulillah itu tuh membantu semangat kita kembali, membantu kepercayaan diri kita tuh kembali. Jadi kayak aku tuh sekarang mempersempit circle, apa sih ya Allah, soal bahasa Inggris ya, maksudnya mempersempit pergaulan aku di lingkungan terdekat gitu ya. Cuman kalau untuk lingkungan jauh tuh aku memperluas, seperti daerah-daerah jauh ya, seperti Kalimantan, Jateng, kayak Sulawesi. Pokoknya aku tuh udah punya temen di berbagai daerah ya teman-teman. Jadi kayak mau kemana-mana tuh nggak bingung gitu kan. Aku mau pergi ke Pekanbaru ya ada temen aku. Aku mau pergi ke Jawa ada temen aku. Mau pergi ke Jakarta ada temen aku. Mau pergi ke Kalimantan aku punya teman di sana. Mau pergi ke Batam aku punya teman di sana. Pokoknya di mana-mana tuh punya teman gitu ya. Semenjak jadi YouTuber gini ya, jadi konten kreator tuh banyak banget teman aku. Jadi banyak yang bilang di sini kok nggak punya temen ya gitu, padahal mereka nggak tahu ya kita tuh mau kemana aja tuh udah banyak temen yang nungguin gitu. Jadi berasa seneng gitu. Makanya pertemanan aku di luasin gitu di daerah-daerah tertentu gitu, malah enakan kita berteman sama orang-orang yang jauh-jauh gitu ya teman-teman. Tapi kita tetap menjalani silaturahmi untuk sesama tetangga gitu ya, tetap berbuat baik dan saling menolong. Oke deh teman-teman, ini menu masakan aku udah jadi. Cuman pas masak tempenya maaf banget ya, hilang teman-teman, nggak tahu kemana. Mungkin nggak kepencet atau mungkin hilang, terhapus karena memori aku tuh penuh ya. Nah ini dia menu masakan aku udah aku bagi. Nanti yang di mangkok itu mau aku antar buat tetangga aku, dan yang di kuali ini buat aku dan keluarga aku. Ini tuh menu favorit sih, walaupun sederhana, tapi menu ini tuh nikmat banget ya teman-teman.
anak-anak aku bakalan nambah dan sakitnya tuh bakalan hilang. Kuncinya tuh kita banyak makan ya. Kalau kita banyak makan pasti sakit-sakit tuh semua bakalan kabur ya teman-teman. Harus banyak makan makanan yang bergizi juga, mengkonsumsi buah. Oke deh, aku tadi udah selesai masak. Nah, di sini tuh aku dapat telepon dari Pak Bos, katanya tuh harus kirim barang. Jadi ini bajunya mau dirantai gitu, mau disatuin antara tangan dan bahunya dan pinggangnya maksudnya. Jadi kan aku belum punya teman-teman mesin rantainya. Nah, aku tuh masih merantai di tempat bos aku. Jadi ini disuruh cepet antar biar cepet dikerjain, biar cepet selesai. Jadi di sini tugas mengantar-ngantar ini adalah tugas Pak Suami. Nah, ini Pak Suami udah siap-siap untuk ngantarnya. Ini tuh banyak banget ya, ada 250 baju. Ini tuh yang ngerjain bukan aku sendiri sih. Ini tuh berdua sama temen aku. Jadi di sini tuh Pak Suami bantu ngantar gitu ya. Nah, alhamdulillah sih Pak Suami mau kerja sama, jadi bisa memperringan pekerjaan aku ya. Karena ngantarnya juga lumayan jauh ya, bukan dekat. Gak terasa udah sampai di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Untuk video membersihkan dapur mungkin gak aku videoin karena aku udah gak sanggup lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk video aku hari ini ada hikmah yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.